Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Nurtiasi dari kelas Agribisnis B dengan NIM 2302032014464 dari kelompok 3 Praktikum Budidaya Ternak Unggas. Pada acara 2 kali ini kita akan membahas mengenai anatomi ternak unggas, di mana kita akan membahas mengenai organ eksterior, organ respirasi, organ reproduksi, organ pencernaan, organ ekskresi, dan juga mengenai penyakit-penyakit pada unggas serta bagaimana cara untuk mencegahnya. Organ eksterior pada ayam dimulai dari bagian kepala, terdapat paruh untuk mengambil pakan. Kemudian ada jengger berfungsi untuk membantu ayam agar suhu tubuh ayam tetap dingin karena ayam tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga pendinginan tubuh untuk ayam dilakukan melalui aliran darah. Selain itu, jengger juga berfungsi sebagai perhiasan untuk menarik lawan jenis. Ukuran serta tekstur jengger dalam beberapa hal memiliki peranan dalam seleksi bibit untuk menentukan produktivitas ekor ayam betina. Lalu ada cuping dan gelambir. Menginjak usia minggu ke-5-6, gelambir akan mulai berubah warna menjadi merah. Bagi ayam betina, gelambir dan jambul berfungsi berubah warna ketika akan bertelur. Sementara tubuh bagian depan terdapat dada dan sayap yang ditutupi oleh bulu agar tetap hangat. Sayap pada ayam berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Lalu yang terakhir, tubuh bagian belakang terdapat punggung, perut, ekor, paha, betis, dan juga cakar. Organ respirasi yang pertama yaitu glotis. Glotis di sini terletak di belakang pangkal lidah, di mana fungsinya sebagai katup untuk membuka dan menutup sehingga mencegah makanan tertelan dan masuk ke dalam paru-paru pada ternak unggas. Lalu yang kedua, kita mengenal laring. Laring di sini sebagai pintu masuk menuju trakea. Kemudian ada trakea, di mana terdiri atas cincin-cincin kartilago mulai dari ujung kaudal dari laring dan mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat ayam akan bernafas. Kemudian ada sering, fungsinya sebagai organ vokal yang berperan dalam memproduksi berbagai karakteristik suara ayam. Kemudian kita masuk pada bronkus, di mana bronkus ini adalah percabangan dari trakea ke arah kanan dan kiri. Setelah dari bronkus, kemudian udara akan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru di sini sangat penting peranannya dalam sistem pernapasan ternak unggas, di mana fungsinya yaitu untuk mencukupi oksigen yang diperlukan oleh tubuh untuk pembakaran dan untuk pembentukan tenaga. Kemudian juga berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dari uap air. Paru-paru di sini letaknya menempel pada tulang rusuk bagian atas rongga dada.
Kemudian kita masuk pada organ reproduksi ayam. Karena di sini kita menggunakan ayam betina, organ reproduksi yang pertama yaitu ovarium. Ovarium berfungsi sebagai penghasil folikel. Selain itu, ovarium juga sebagai tempat sintesis hormon steroid seksual, gametosis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Setelah ovarium, ada oviduct, di mana oviduct ini berfungsi sebagai penghubung antara ovarium dan uterus. Saluran tempat disekresinya albumin atau putih telur dan juga membran kerabang, dan juga sebagai pembentukan kerabang telur. Oviduct dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu infundibulum, yaitu bagian teratas dari oviduct. Panjangnya sekitar 9 cm, di mana fungsinya untuk menangkap ovum yang telah masak. Setelah itu magnum. Magnum di sini panjangnya sekitar 33 cm dan sebagai tempat disekresikan albumen telur, serta proses perkembangan telur terjadi di dalam magnum. Lamanya sekitar 3 jam. Kemudian kita masuk bagian yang ketiga yaitu isthmus. Fungsinya sebagai tempat membentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak. Selain itu, fungsinya juga sebagai melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Setelah oviduct, masuk ke dalam uterus. Fungsinya yaitu sebagai pembentukan kerabang dan penyempurnaan telur. Di dalam uterus ini juga diikuti oleh proses pewarnaan kerabang, di mana warna yang dominan yaitu putih dan coklat tergantung pada genetik setiap individunya. Lalu yang terakhir yaitu vagina. Panjangnya sekitar 12 cm, di mana fungsinya sebagai tempat bagi telur untuk dilapisi oleh mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Organ yang terakhir yaitu kloaka, di mana fungsinya sebagai lubang pengeluaran telur. Organ pencernaan pada ternak unggas dimulai dari mulut. Mulut di sini berfungsi sebagai alat pengambil pakan dan juga pemecahan partikel digantikan oleh paruh. Secara umum di mulut terjadi proses pencernaan secara enzim dan mekanik. Mulut menghasilkan saliva yang mengandung amilase dan maltase saliva, di mana fungsinya sebagai pemecah bahan pakan di mulut serta untuk membasahi pakan agar mudah ditelan. Setelah dari mulut, pakan akan masuk ke dalam esofagus, yaitu saluran yang menghubungkan antara mulut dengan proventriculus. Perbesaran yang dilalui oleh esofagus ini disebut dengan tembolok, di mana kontraksi peristaltik akan mendorong ransum sepanjang esofagus langsung ke proventriculus atau ditahan dulu di dalam tembolok. Kemudian kita masuk pada organ selanjutnya yaitu tembolok, di mana fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan pakan sementara sebelum masuk ke dalam proventriculus. Masuk ke dalam proventriculus, di mana merupakan perbesaran terakhir dari esofagus dan juga merupakan perut sejati dari unggas. Di dalam proventriculus ini terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana di dalamnya terjadi sekresi asam hidroklorid yang bersifat asam yang berguna untuk melunakkan serta memecah ransum. Itu di dalam proventriculus ini terdapat enzim pepsin untuk membantu pencernaan protein. Setelah dari proventriculus, kita masuk ke dalam gizzard atau kita mengenalnya sebagai ampela. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik. Fungsi utama dari gizzard ini yaitu untuk menggiling serta meremas pakan yang sangat keras, di mana di dalam gizzard ini memang terdapat serabut otot yang padat dan juga kuat. Setelah dari gizzard, pakan akan masuk ke dalam usus halus, di mana usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi hasil dari pencernaan ransum. Setelah dari usus halus, kemudian ada percabangan dari usus halus, yaitu disebut dengan sekum. Carl Ferguson 1980, sekum berfungsi sebagai tempat mencerna serat-serat kasar. Lalu setelah pakan dari usus halus masuk ke dalam usus besar, di mana usus besar ini tidak menghasilkan enzim karena kelenjar-kelenjar yang ada ini merupakan kelenjar mukosa. Di dalam usus halus ini terjadi proses reabsorpsi air, digunakan untuk meningkatkan kandungan air pada sel tubuh dan juga mengatur keseimbangan air pada unggas. Dan yang terakhir yaitu kloaka, di mana merupakan muara keluarnya ekskreta,
Di dalam kloaka ini terjadi proses-proses pelepasan sisa-sisa pencernaan dan urin. Organ ekskresi dari unggas yang pertama yaitu ginjal. Ginjal ini berfungsi sebagai absorpsi zat yang masih digunakan kembali dan juga pengeluaran urin sehingga terjadi keseimbangan osmosis cairan tubuh. Setelah dari ginjal, kemudian masuk ke dalam ureter di mana merupakan tempat mengalirnya urin ke kloaka. Ureter ini terletak di antara ginjal dan juga kloaka. Saluran ekskresi yang terakhir yaitu kloaka, di mana kloaka ini muara keluarnya ekskreta. Menurut Yuanta 2010, feses dan urin sebelum dikeluarkan terjadi penyerapan air sekitar 72% sampai 75%, di mana rata-rata waktu yang diperlukan pakan di dalam saluran pencernaan sekitar 4 jam. Muara ureter ini dinamakan urodeum, sedangkan muara sperma pada ayam jantan disebut proctodeum dan muara feses dinamakan coprodeum. Kemudian kita masuk pada topik penyakit pada unggas dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Penyebab penyakit pada unggas dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu penyakit viral, di mana disebabkan oleh virus. Yang kedua yaitu penyakit mikal, di mana disebabkan oleh jamur. Kemudian penyakit bakteri disebabkan oleh bakteri, dan yang terakhir yaitu penyakit parasit disebabkan oleh parasit. Yang pertama yaitu penyakit viral, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus. Yang pertama kita mengenal avian encephalomyelitis atau AE, di mana penyakit viral akut ini terjadi pada anak ayam usia 1-4 minggu. Selain itu, penyakit AE juga menyerang pada ayam petelur dan menyebabkan penurunan produksi telur sekitar 5-20%. Penyakit AE belum ditemukan cara pengobatannya. Namun, untuk mencegah penyakit ini dapat dilakukan dengan vaksinasi. Cukup dilakukan 1 kali pada ternak ayam. Kemudian kita masuk pada penyakit bakteri, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Pertama yaitu ada CRD atau Chronic Respiratory Disease. Penyakit ini ditandai dengan adanya kebengkakan pada muka, batuk, dan terdengar suara sewaktu bernafas. Penyakit CRD menyerang pada ayam yang berusia muda, terutama pada ayam pedaging. Untuk mencegahnya yaitu dapat dilakukan dengan pelaksanaan higien sanitasi dan membesarkan anak ayam hanya yang berasal dari peternakan bebas CRD. Selain itu dapat dilakukan oleh tindakan vaksinasi dengan vaksinasi inaktif. Pelakuan vaksin ini dilakukan pada ayam darah umur 12-16 minggu. Selanjutnya yaitu penyakit mikal. Penyakit mikal ini disebabkan oleh jamur. Yang pertama kita mengenal aspergillosis yang disebabkan oleh jamur dari genus Aspergillus. Penyakit ini ditandai dengan adanya hewan tidak memakan, kelihatan mengantuk, kadang membuka mulut saat bernafas, bahkan mengalami kejang. Hingga saat ini belum ada obat yang efektif untuk mencegah penyakit aspergillosis. Namun untuk pencegahannya kita dapat melakukan dengan vaksinasi yang efektif. Yang terakhir yaitu penyakit parasit, di mana penyakit ini disebabkan oleh parasit. Kita mengenal askariasis, yaitu penyakit cacing yang disebabkan oleh Ascaridia gali. Untuk ciri umumnya yaitu menceret berlendir, selaput lendir pucat, pertumbuhan terhambat, kekurusan, kelemahan umum, anemia, diare, dan juga penurunan produksi telur. Mencegah penyakit askariasis dapat dilakukan usaha pencegahan, yaitu unggas muda harus dipisahkan dengan unggas dewasa, dan lingkungan tempat unggas dipelihara harus mempunyai saluran air yang baik sehingga air tergenang di tanah. Hal ini dikarenakan cacing Ascaridia gali umumnya terjadi pada kandang dengan liter yang tebal dan juga sangat lembab. Sekian penjelasan dari acara 2 kali ini mengenai anatomi ternak unggas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga teman-teman bertambah ilmu pengetahuannya mengenai anatomi ternak unggas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.